Oke. Jadi ini materi pada malam hari ini kita akan membahas benar-benar kita buatnya dari nol gitu ya. Jadi kita apa sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membuat blog. Jadi yang pertama itu kita akan menentukan niche-nya. Niche itu topik konsentrasi topik yang nanti akan teman-teman tulis. Jadi itu misalnya kayak traveling, lalu ada lifestyle atau parenting seperti itu ya. Nah, nanti kita juga akan menentukan platform. Nah, tadi platform ini nanti teman-teman bisa pilih mau Blogspot atau WordPress. Itu tergantung lagi bagaimana teman-teman terbiasanya gitu. Nanti ada terbagi lagi Blogspot tuh memang lebih mudah gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pakai WordPress akan bilang WordPress lebih mudah dari Blogspot gitu. Lalu di sini kita juga akan membuat nama domain gitu ya. Nama domain tentu ini yang akan nantinya menjadi brandingnya teman-teman gitu. Nah, ada desain blog juga, dan ini ada sedikit tips nantinya untuk teman-teman yang memang baru benar-benar ingin membuat blog gitu ya. Atau tadi sudah ada yang sudah pernah bikin blog, tapi blognya tidak pernah diisi gitu. Berarti ini blognya mati suri gitu. Apa sih alasan teman-teman menulis blog? Biasanya ini beragam ya, mulai dari curhat gitu ya. Kalau dulu saya juga berawalnya dari curhat gitu, curhat, terus pengen apa namanya, ngasih review gitu ya, ngasih tips, terus rekomendasi juga. Nah, jadi ini sebentar. Oke. Nah, menulis blog ini jadi melatih kemampuan kita untuk menulis gitu ya. Lalu meningkatkan personal branding karena seorang blogger itu selain menulis juga mereka pasti memiliki platform media sosial, begitu juga kayak dengan content creator juga pasti nggak cuman media sosial aja. Jadi dia punya beberapa platform lain untuk mereka meningkatkan personal branding. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Yang keempat, tentunya akan menambah wawasan dan sudut pandang yang berbeda. Karena biasanya kalau kita cari rekomendasi gitu ya di Google, contohnya seperti saya gitu ya, karena kan saya sudah menjadi ibu gitu ya, biasanya mencari tentang kesehatan anak itu nanti tidak hanya yang keluar di Google, itu biasanya nggak cuma dari website-website yang kredibel ya, kredibel itu dalam artian kayak kompas.com atau website-website kesehatan, ada juga dari blog teman-teman yang memang memiliki misalnya apa yang saya cari gitu ya, misalkan saya cari tentang kenapa anak itu selalu tantrum misalnya ya gitu ya. Nah, jadi nggak hanya dari blog-blog kesehatan, tapi juga dari teman-teman. Sebentar saya baca chatnya dulu. SEO ya, nanti ada SEO-nya juga. Oke, nah selain itu juga dengan menulis blog kita juga dapat memperoleh penghasilan. Nah, alhamdulillahnya dari saya menulis blog mulai rajin ya. Jadi rajinnya tuh dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah memperoleh penghasilan dari saya menulis blog. Nah, fungsinya apa sih? Biasanya kan tadi tempat curhat ya, sudah pasti jadi berbagi cerita, mulai dari pengalaman, tips, review produk, dan rekomendasi. Lalu menjadi sarana untuk menyimpan portofolio. Jadi misalnya kayak teman-teman ada yang sukanya menggambar atau sukanya fotografi atau misalnya DIY atau juga misalnya memasak gitu ya, baking juga ini bisa menjadi sarana teman-teman untuk menyimpan portofolio. Jadi nggak hanya melihat di media sosial saja gitu ya. Jadi banyak bisa dilihat di blognya masing-masing gitu. Tentu menyalurkan hobi. Biasanya kan ada yang hobinya menulis ya. Jadi hobi menulis bisa disalurkan lewat menulis blog. Yang terakhir sudah pasti menjadi salah satu sumber cuan. Tapi dengan catatan blognya sudah berkualitas ya. Berkualitas, tulisannya udah bagus, terus isinya juga udah oke gitu. Nah, kita mulai dari awal nih. Apa sih blog? Blog itu kan sebenarnya website yang membuat tulisan dengan berbagai macam topik seperti yang tadi saya bilang, bahwa akan ada seperti lifestyle, traveling, terus ada tentang makanan, terus rekomendasi-rekomendasi tempat, atau bisa jadi tips gitu ya, atau bisa juga tempat berbagi foto-foto gitu ya.
beberapa teman saya itu yang fotografer biasanya naruh foto-foto mereka itu di blog gitu. Nah, bisa jadi juga catatan pribadi. Pameran online sudah pasti, karena kan pasti yang dihadirkan di blog kita tuh pasti foto-foto atau tulisan yang bagus, juga yang berkualitas ya. Nah, di blog sendiri tidak hanya menuliskan tulisan saja. Jadi di blog juga kita membutuhkan gambar. Gambar itu berupa foto-foto, bisa juga pakai biasanya sekarang kan ilustrasi gitu ya, atau pakai Canva untuk menambah image-nya. Nah, juga bisa ditambahkan dengan video dan halaman penting lainnya yang masih bersangkutan dengan tema yang akan kita tulis. Ini nanti kalau aku kecepatan dikasih tahu ya, di chat aja nggak apa-apa. Lalu di blog ini kita tuh juga bisa berinteraksi dengan uh, pembaca blog kita jadi secara virtual. Jadi misalnya kalau kita habis menuliskan tentang yang paling banyak terakhir itu yang mampir ke blog saya tuh tentang visa Korea gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang akan menanyakan tentang topik yang kita tulis gitu. Nah, kenapa jadi banyak yang berinteraksi? Berarti tulisannya tadi masuk di halaman Google. Nah, bagaimana cara bisa masuk ke halaman Google? Ini pasti kita monetisasi juga, terus nanti banyak hal-hal yang dilakukan lagi setelah selesai menulis. Oke, kita masuk ke cara mengelola blog. Nah, ini kita masuk kepada niche blognya ya. Di sini, sebentar. Memilih topik itu biasanya kita harus menguasai topik yang relevan sama kita dalam artian gini, kita tuh lebih senengnya nulis apa sih gitu, atau kita biasanya hobinya apa gitu, misalnya hobinya ngutak-ngatik mobil gitu ya, atau misalnya kendaraan lah, mobil, motor, berarti kita akan menulis lebih spesifik ke otomotif nih kalau untuk yang cowok-cowok gitu ya, bisa juga nulis tentang traveling gitu, atau kita biasanya di rumah memasak untuk yang perempuan gitu ya, masak baik masakan Western atau masakan Indonesia gitu, terus misalnya bikin kue gitu. Tapi kita ingin membagikan apa kegiatan kita gitu. Nah, ini bisa ditulis di blog. Dari sini kita harus niche-nya benar-benar yang kita kuasai. Jadi bagaimana kita menguasai sebuah niche yang kita apa cakupan topik tadi itu agar kita lebih menguasai temanya dan lebih menulisnya tuh lebih enak gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ketika kita sudah punya topik utama bahwa oh saya bakal nulis lifestyle nih, misalnya gitu. Saya bakal nulis traveling karena saya lebih sering jalan-jalan gitu. Misalnya walaupun hanya domestik aja, jadi itu sebenarnya apa bisa jadi masuk ke kategori traveling gitu. Atau misalnya pingin nulis tentang tumbuh kembang anak bisa juga jadi nanti niche-nya tentang parenting. Nah, parenting lagi itu kan lebih luas ya. Parenting kan nah, ada yang usia balita, terus usia toddler, terus nanti ada teens, ada nanti remaja. Nah, itu nanti bakal berkembang lagi. Dan biasanya kalau tulisan tentang parenting pun masih banyak dicari gitu ya. Nah, dengan membuat niche ini juga tadi akan mempermudahkan teman-teman membuat blog. Nah, ketika sudah membuat list ini, teman-teman harus bisa mapping dulu, bikin mappingnya dulu. Misalnya dari kita mau menulis traveling gitu. Nanti apa sih yang mau kita tulis? Misalnya rekomendasi hotel, atau misalnya nanti teman-teman tulis tambahkan tips and trick atau biasanya travel hacks gitu ya. Sekarang yang lagi terkenal. Nah, ini contoh dari beberapa niche blog gitu. Jadi ada travel. Ini saya ambilnya hanya tiga ya. Jadi travel, lifestyle, dan parenting. Jadi ini nanti kalau untuk yang travel itu kita bisa bikin destinasi wisata. Destinasi wisata itu bisa dibagi ke dalam dua. Jadi ada Indonesia dan misalnya kalau teman-teman lebih sering berpergian ke luar negeri bisa dibagi lagi per negara gitu. Misalnya Asia, Eropa, seperti itu. Nanti apa aja sih yang dibahas di travelingnya blognya teman-teman itu nanti ada hotel, ada kuliner, terus ada tips, transportasi, terus nanti misalkan kalau ke negara yang pakai visa, cara membuat visa, terus
bagaimana mendapatkan tiket pesawat murah atau ke domestik tiket kereta yang murah. Terus misalnya naik bis ke daerah A dan B, enaknya naik yang seperti apa gitu. Terus misalnya travelingnya lebih sering menggunakan kereta, itu juga bisa dibagikan misalnya cara mendapatkan tiket kereta murah atau bagaimana pergi ke Jakarta, ke Yogyakarta untuk naik kereta. Itu kan nanti ada beberapa macam gitu ya, transportasi keretanya mulai dari yang mahal sampai yang murah, kelas ekonomi sampai yang eksekutif gitu. Lalu bagaimana kalau yang lifestyle? Lifestyle ini sebenarnya lebih luas temanya gitu ya. Jadi lifestyle itu ada ke fashion, ada ke beauty, travel, tapi ini travelnya tidak terlalu luas seperti teman-teman yang nanti memiliki blog dengan niche yang travel. Jadi mungkin kalau yang di lifestyle ini, travelnya tuh hanya 20 sampai 40 lah ya, gitu nggak sebanyak yang beach travel ini. Lalu bahas tentang makanan, makanan juga bukan yang kuliner aja gitu. Jadi misalnya yang street food atau misal dia makan ke restoran atau dia makan di food court atau jajan-jajan viral seperti itu. Nah, selain itu juga bisa ngebahas home and living. Home and living itu balik lagi banyak yang dibahas biasanya tuh tentang produk-produk yang berhubungan dengan rumah gitu ya. Baik, ini juga sebenarnya home and living lebih luas, bisa dibikinkan niche yang sendiri gitu. Atau teman-teman di rumah suka dekor rumah gitu ya, nantinya bisa bikin tentang niche yang home and living gitu, di luar kategori terbesarnya lifestyle ini. Lalu, kalau untuk yang parenting sendiri, nanti mulai dari perkembangan anak, pendidikan anak, lalu ada kesehatan anaknya, lalu psikologi dan gaya hidup keluarga. Gaya hidupnya kan kalau keluarga itu berbeda ya, misalkan sama yang masih eh, sendiri gitu ya, atau misalkan memang gaya hidup keluarga yang punya anak satu, dua, tiga, dan empat itu juga memiliki gaya hidup yang berbeda-beda gitu. Ini bisa diceritakan di sini gitu. Jadi nanti dari niche yang terbesar ini, mappingnya akan ada beberapa bagian. Nah, ini tadi ya, sempat ada yang di chat ya. Jadi ini kita pakai Blogspot atau WordPress. Jadi, nah ini kita menentukan dulu platformnya. Sebenarnya Blogspot, WordPress ini sama-sama enak gitu ya. Karena sebelumnya waktu saya membuat blog pertama kali, saya menggunakan Blogspot gitu ya. Tapi sudah sekitar 2 tahun terakhir ya, 2 tahunan, saya migrasi menggunakan WordPress gitu. Kenapa? Karena kalau di WordPress itu lebih selain SEO friendly-nya lebih cepat ya daripada Blogspot. Terus WordPress juga punya plugin-plugin yang memudahkan kita untuk membuat tampilan blognya juga lebih bagus gitu. Bukan berarti ini Blogspot jelek ya, Blogspot tetap bagus. Balik lagi memang kebutuhan masing-masing. Nah, ini contoh buat teman-teman yang belum bikin gitu ya. Nanti kalau misalkan mau bikin, kalau di web ini Blogspot tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sebelah kiri ini ada eh, feature-nya, ada postnya, statistiknya, komen. Nah ini kalau teman-teman nanti mau monetize dari blog gitu ya untuk menghasilkan cuan. Lalu ini ada layoutnya, tampilannya, temanya. Sebenarnya Blogspot itu juga lebih mudah. Dulu awal waktu bikin, saya sih mikirnya pakai Blogspot akan lebih gampang gitu ya. Tapi kenyataannya berjalan berapa tahun terakhir, pengennya pakai WordPress. Akhirnya saya migrasi menggunakan WordPress gitu karena tadi pluginnya lebih banyak. Terus kalau mau nulis SEO juga lebih mudah gitu. Nah, ini bedanya tampilan kalau menggunakan WordPress. Jadi kalau WordPress ini tampilan di websitenya kan seperti ini. Menunya lebih banyak dia ya daripada menggunakan Blogspot tadi. Di sini juga banyak banget feature-feature yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk tampilan blog teman-teman sendiri. Nah, lalu kita masuk ke yang ketiga, itu membuat nama domain dan memilih hosting gitu.
nama domain itu kan website kita. Jadi ibaratnya itu kayak rumah keduanya kita. Jadi kalau sebentar nih, yes, WordPress berbayar. Jadi membuat nama domain itu kalau saya sarankan nama yang mudah diingat orang dan diketik orang tuh lebih gampang gitu ya. Karena dari awal dulu saya menggunakan apa akun media sosial saya dengan aku Cici, jadi apa namanya? Saya memilih domain yang sama dengan nama sosial media saya karena pengennya orang hanya mengingat di aku Cici gitu dan penulisannya memang agak ribet sebenarnya CHIE-nya ini tapi karena sudah brandingnya menggunakan aku Cici jadi waktu pemilihan nama domain ya saya lebih memilih nama ini daripada saya menggunakan nama lain lagi jadi akan menjadi satu kesatuan. Tuh. Lalu nih ada travel blogger yang ini saya suka banget blognya dia gitu ya. Ada namanya pergi dulu. Nih pergi dulu nih gampang banget kan ya diingat. Jadi kalau kita mau traveling tuh langsung ingatnya biasanya pergi dulu gitu kan. Atau misalkan nanti teman-teman mau bikin tentang eh, traveling misalnya di daerah Bandung atau misalnya apa bisa jadi nama teman-teman misal atau bisa disematkan dengan nama daerahnya. Ada saya punya teman gitu ya nama apa? Dia tinggal di Situbondo gitu. Jadi dia pakai nama Pangeran Situbondo gitu. Lalu kalau tahu Diana Rikasari gitu ya, nih juga Diana Rikasari menggunakan nama lengkapnya sebagai nama domainnya dia gitu kan. Kalau ini kan saya nama panggilan gitu ya, atau nama kerennya saya lah nama bekennya gitu, nama panggungnya jadi pakai akun cici.com. Jadi kalau nanti teman-teman memang belum punya domain gitu ya, atau nanti membuat eh, domain dan nama blog, saya harapkan itu menjadi kesatuan yang mudah diingat sama orang gitu ya. Misalnya kayak eh, apa blog-blog tuh kan banyak gitu ya dari blogger-blogger gitu. Kalau ingat Kadek Arini gitu ya, kalau seorang travel blogger, terus kalau tahu Vivi Alfianto juga dia pakai nama Dalvianto gitu. Jadi nama keluarganya gitu. Jadi yang akan diingat kalau mengingat contohnya gitu, misalkan oh Cici gitu, oh blognya aku Cici gitu karena mengikuti sosial medianya juga. Nah kalau itu tadi memilih domain, ini hostingnya. Jadi hosting tuh kayak tempat kita menyimpan isi blog kita lah gitu. Nih hostingnya tuh banyak banget gitu. Nanti teman-teman bisa pilih dan bisa apa namanya compare gitu ya, mau pilih yang mana. Lalu ini kita loh, apa ini hilang gambar yang sebelah. Sebentar. Oke, ini kayaknya gambar yang sebelahnya ketekot nih. Jadi kita membuat desain blog gitu. Sebenarnya desainnya kita nggak mesti bikin sendiri gitu, karena banyak juga platform yang menyediakan template-template blog gratis maupun berbayar gitu, baik untuk Blogspot atau WordPress. Nah, tapi kalau ingin memang membuat blog nanti untuk brandingnya, saya lebih prefer nanti clean gitu. Clean dalam artian orang kan yang akan melihat blognya teman-teman gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita melihat juga mata yang akan melihat ke blog kita gitu kan. Yang melihat blog kita nggak hanya usianya kita nih gitu ya. Ada juga mungkin nanti usia 10-20 tahun lebih tua dari kita yang matanya beda gitu ya. Jadi agak dibuat lebih orang masuk tuh lebih nyaman gitu ya melihat blognya karena lebih clean. Kalaupun memain apa namanya warna jangan terlalu banyak gitu. Bisa 2 sampai 4 warna di dalam blog. Nah, template-template blog itu supaya misalnya blog teman-teman terlihat lebih bagus, lebih berkualitas. Kalau saya lebih sering belinya di sini di Etsy gitu karena kita tinggal download aja. Gampang ini dibuat yang Blogspot juga ada, buat WordPress juga ada. Selain itu juga ada di Templates, Envato, dan Wix. Wix ini juga bisa buat blog ya. Jadi Wix ini nggak cuma template aja, bahkan si Wix ini juga bisa bikin blog juga gitu. Dan kayaknya sekarang juga sudah tambah banyak. Oke, tadi desain blog. Nah, ini seperti ini. Contoh desain-desain blog ya. Jadi ini saya kasih ininya ini kan lebih enak gitu ya kalau dilihat main ke blog saya sendiri gitu ya. Gak apa-apa ya, narsis-narsis dikit gitu. Jadi ketika orang main ke blog kita gitu, nantinya kan biar nyaman gitu ya matanya ngeliat
gambar, tulisannya warna hitam gitu, nggak terlalu banyak apa ornamen-ornamen atau elemen-elemen di dalam blognya gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, yang Adeli ini, sama, cuman dia ada frame-nya warna hitam tipis gitu ya. Jadi lebih enak juga liatnya. Dan juga pemilihan font di dalam blog itu juga harus dipikirkan gitu ya. Jangan terlalu kecil juga tulisannya dan fontnya tuh kalau bisa yang apa namanya enak gitu dilihatnya, nggak usah yang terlalu heboh-heboh gitu. Kecuali kalau bikin tag apa nama blognya sendiri ya di atas nih kayak tulisan aku Cici Jurni, terus ini ada Jelly Bean, lalu ini ada Silas Taylor, ini boleh gitu. Ini kan kayaknya sebagai logonya kita, identitas head bannernya di blog kita gitu. Nah ini kalau yang Jelly Bean ini lebih ke anak muda banget sebenarnya kalau diklik di blognya gitu ya, karena colorful gitu Kak. Ini juga masih aman gitu ya di mata orang kalau mau masuk ke blognya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya minimal tuh kita harus membuat konten berkualitas. Jadi kan biasanya konten tuh nggak cuma di sosial media aja gitu ya, atau misalnya yang sering dilihat TikTok aja, biasanya video gitu. Nah, tapi kita bisa membuat konten yang long lasting gitu loh di blog gitu. Jadi ini dengan kita membuat konten di blog yang nantinya selain kita dapat cuan gitu ya dari tulisan kita di blog gitu, terus tulisan kita juga menarik, informatif, dan bermanfaat juga untuk yang baca. Karena kalau di blog ini saya tuh bilangnya gitu ya, sebagai rekam jejak digital kita yang tidak akan hilang kecuali nanti kita udah nggak ada gitu ya. Itu nanti kalau blognya berbayar, karena kan kalau udah pakai .com, .co.id itu kita berbayar ya tiap tahun bayar gitu ya. Kecuali nanti ada yang memperpanjang blog kita gitu. Kalau nggak ada ya udah nanti akan hilang gitu. Tapi kalau kita masih ada, blog ini akan ada terus gitu. Dan tulisan kita pun akan ada terus di Google. Misalnya nanti dicari misalnya tentang ini gitu. Mas visit Korea 2023 apa sih yang hits di Korea tahun 2023 gitu. Atau nih saya lagi bikin tulisan tentang rekomendasi untuk orang-orang yang akan pergi ke Korea. Nah, jadi tadi kalau sudah kita ngomongin niche blognya, terus juga udah nama domain, terus teman-teman juga udah memilih platform yang akan dipilih nih. Oh, saya bakal nulisnya mau pakai Blogspot karena lebih gampang gitu ya. Atau saya lebih senang nulis pakai WordPress yang nanti fiturnya tuh WordPress tentu lebih banyak dari Blogspot ya. Nah, kita akan melakukan 5 ini gitu kan, menentukan target audience dulu gitu. Dari tulisan yang tadi kita udah bikin niche-nya gitu ya, dari pertama kita udah bikin mind mapping blognya juga, kita harus bikin target audience kita gitu. Target audience kita siapa sih? Misalnya kalau saya kan Kak bikin tentang traveling lifestyle, tentu saya target audiensnya apa? Orang yang senang jalan-jalan, baik dia keluarga atau dia masih apa? Sendiri gitu ya, solo traveling gitu. Nah, balik lagi ke lifestyle, saya juga ngambil range usia yang kayak keluarga muda gitu ya. Karena di dalamnya biasanya saya tuliskan kayak rekomendasi-rekomendasi gitu, baik restoran atau tempat wisata, saya akan tulis apa family friendly gitu ya, atau kids friendly. Biasanya kan nggak semua tempat wisata atau hotel gitu ya, jalan-jalan yang kids friendly gitu ya kan. Kebetulan anak saya tuh umurnya 10 tahun, jadi saya kalau pergi itu harus cari tempat yang memang kids friendly. Jadi nggak cuman kitanya aja nih yang bakal happy gitu kan. Anak kita kan juga harus happy gitu ya. Jadi kita cari tempat yang memang sesuai dengan usianya, hotelnya juga yang punya apa anak-anak banget gitu ya. Ada kolam renang, ada playground dan atau di dekat hotel atau dekat penginapan kita ada tempat bermain gitu ya. Jadi kita udah tahu nih target-target kita kemana sih pembacanya gitu. Kalau saya kan udah pasti ke keluarga muda gitu tadi ya, orang-orang yang sering jalan-jalan gitu. Atau nah kalau baca lagi saya sering sering juga mengulas kafe gitu. Orang-orang yang sering ke coffee shop gitu. Karena saya masih ngulas coffee shop. Nah, kita juga harus melakukan riset dan penelitian. Tulisan yang akan kita tulis nih, misalnya mau nulis tentang lifestyle di Jawa Barat gitu ya. Apa sih lifestyle di Jawa Barat tuh biasanya?
Nah, kita riset deh. Atau apa sih lifestyle di Tangerang Selatan gitu. Misal, balik kayak apa yang ada di Lampung, Palembang. Nah, itu kita riset dulu. Dibikin lagi, itu akan menjadi nanti tulisan-tulisan kita. Jadi kayak apa ya, nabung lah. Istilah nabung tulisan gitu. Nah, setelah kita udah menentukan target audiensnya, lalu kita juga sudah riset dan penelitian, lalu kita membuat konten yang relevan gitu. Relevan tentang tadi finish kita, juga relevan tentang target-target audiens kita gitu. Misalnya kita bahas tentang kuliner di Jawa Tengah gitu. Apa sih, apa aja nih kuliner di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ada kota-kota apa aja ya gitu. Nanti kita jabarin lagi gitu. Jadi kita bikin memang konten-konten yang relevan dengan foto-foto yang bagus, lalu juga dengan kalau video tuh bisa dimasukkan juga, tapi jangan terlalu panjang gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman punya YouTube gitu ya, YouTube-nya tuh bisa di-embed masukin di blognya. Begitu juga kalau TikTok atau Instagram misalnya udah naik duluan nih di Instagramnya sama di TikToknya. Pengen juga nih nulis yang ada yang sudah di-share di TikTok atau di Instagram itu bisa dimasukin di blog gitu. Lalu kita buat judul blog yang menarik. Nah, biasanya saya kalau bikin judul blog itu searching dulu di Google gitu. Misalnya kayak tadi Mas visit Korea gitu ya. Apa ya tentang perjalanan di Korea yang sering dicari orang gitu ya. Atau misalnya untuk orang yang pertama kali pergi ke Korea. Nah, kita buat judul blognya juga harus menarik. Jadi nggak cuma tulisan destinasi wisata Korea. Apa? Karena kan Korea tuh luas gitu. Jadi kita bikin misalnya 9 destinasi wisata di Korea Selatan yang wajib dikunjungi gitu. Apalagi untuk yang baru pertama kali gitu. Jadi memang benar-benar kita bikin judulnya yang menarik gitu. Jangan judulnya heboh, tapi ternyata kalau dibaca tuh nggak sesuai dengan judul gitu ya. Jadi kalau bisa memang harus relevan dan berkualitas tadi gitu. Lalu yang terakhir, menyertakan gambar menarik. Nah, jadi karena blog itu kan biasanya orang banyak lihatnya dari laptop gitu ya. Jadi kalau saya lebih sarankan kalau misal nanti teman-teman mengambil gambar gitu, ini gambarnya harus berupa landscape atau portrait. Jadi bisa diambil dua. Jadi setiap kita mau motret, biasanya kalau saya tuh selalu ngambil dua. Jadi ada landscape, ada juga portrait. Jadi nanti buat ditaruh di blog bisa. Terus kalau buat di sosial media kita juga sudah punya yang ukuran portraitnya. Gitu. Sebentar nih sambil aku buka dulu chatnya ya, takutnya kecepatan. Oke, belum. Sorry. Nah, tips ini udah masuk ke. Oke, nah kita lanjutnya ke tips blog untuk pemula ya. Ini tipsnya yang tadi. Jadi kalau tips baru-baru gitu ya, kita harus konsisten dulu menulis gitu sampai pada blognya kita udah istilahnya kayak udah ready gitu ya, udah siap gitu ya kan namanya juga kita nih mau perang harus punya senjata gitu. Jadi blognya sudah terisi, kira-kira udah oke nih gitu ya, udah banyak tulisannya atau misalkan mau nulis setahun dulu gitu atau 6 bulan ditulis dulu, tapi harus konsisten. Jadi kalau saya kebetulan ada bersama teman-teman gitu ya, bersama teman-teman blogger, kebetulan nulisnya tentang traveling, parenting, dan lifestyle juga. Itu kita punya grup yang nulis blog itu seminggu 2 tulisan. Jadi sebulan tuh kita bakal nulis 8. Nah, itu karena kan kita sebagai blogger gitu ya, masa blogger tulisannya blognya cuma sebulan sekali gitu, atau misalnya masa sih atau nggak nulis sama sekali gitu, berarti kan eh, bukan blog ya gitu, bukan blogger gitu ya kalau nggak nulis sama sekali gitu. Jadi kita harus konsisten dulu nih nulis nih sesuai niche-nya. Jadi misalkan perkenalan, kenapa sih ngambil tema ini gitu. Misalnya tulisan pertamanya tuh bisa juga curhatan kenapa akhirnya menulis blognya gitu. Karena biasanya nanti banyak juga lomba-lomba blog nih ya, yang endingnya tuh menulis kenapa kita ngambil tulisan tema yang kita apa namanya kuasain ini gitu loh. Apa sih pertama kali yang bikin teman-teman tuh bikin menulis blog gitu. Nah, gimana sih caranya biar teman-teman atau blog kita dilihat sama orang? Jadi setelah nulis itu, jadi nggak didiemin aja. Jadi kalau saya tuh habis nulis, saya langsung share di Instagram Story gitu ya.
bahwa nah kan jadi saya kalau update tulisan tuh setiap Selasa Jumat gitu ya, Selasa dan dan Jumat. Jadi setiap Selasa itu Selasa sore atau Selasa malam biasanya saya share-nya itu saya tuh bikin dari foto yang saya tulis itu misalnya apa tentang liburan Lebaran nih, libur Lebaran saya baru nulis tentang libur Lebaran loh gitu. Nah, ada linknya jadi teman-teman tap gitu kan. Jadi yang followers bisa lihat dari eh, link yang saya share di Instagram Story. Atau kalau punya Twitter bisa share juga di Twitter. Atau bisa juga share di TikTok atau di Facebook gitu ya. Atau bisa di WhatsApp yang teman-teman punya jadi di WAG gitu ya. Tapi biasanya kalau saya share-nya tuh ya sesama grup blogger gitu di grup blogger. Nah, yang ketiga tuh have fun. Jadi jangan sampai kita menulis ini penuh dengan tekanan ya. Jadi kalau saya menulis blog ya emang seneng aja gitu, seneng menulis, membagikan cerita, membagikan foto-foto saya gitu kan. Sayangnya kita misalnya udah foto nih, udah jalan, udah bikin ini, bikin itu, kayak cuman nguap di kita aja. Tapi sebenarnya kita tuh pengen bagiin informasi yang bagus ini loh gitu. Atau misalkan teman-teman punya apa kebiasaan DIY gitu ya atau misalnya di rumah ih udah rajin masak tapi sayang nih cuma dibagiin di cookpad biasanya kalau yang perempuan-perempuan masak ke cookpad gitu ya nah itu bisa jadi kita bagikan juga gitu di blog gitu jadi akan nanti niche-nya food blogger jadi kita menulis dengan happy gitu loh jadi karena kita kan sudah milih niche-nya kita ya dari awal jadi semoga nanti teman-teman juga bisa menulis dengan have fun. Nah, jadi eh, materinya nggak banyak nih ya. Jadi kalau yang awal-awal, ini yang pertama banget yang harus disiapkan teman-teman yang ini. Yang tadi itu. Nah, sekarang sudah siapkah teman-teman menambah penghasilan dari blog? Ini balik lagi tergantung konsistensi kita ya. Jadi nggak bisa baru nulis sebulan, 2 bulan, terus kita mau dapat job gitu misalnya ya berapa lama misalnya bisa blognya dapat cuan gitu ya. Tergantung kitanya gitu. Kadang nulis 6 bulan tapi dengan tulisan kita yang sudah banyak atau misalnya juga tulisannya bagus, terus berkualitas juga itu juga bisa. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk apa namanya mendapatkan link-link pertemanan di blog itu bisa teman-teman juga bisa join di beberapa grup blogger karena banyak banget gitu ya mulai dari yang mommy blogger gitu ya terus ada yang khusus perempuan aja terus ada juga apa blog-blog apa komunitas blogger tuh yang semua gitu ada cewek ada cowoknya itu juga ada atau ada juga komunitas blogger yang khusus traveling aja itu juga ada jadi di situ kenapa kita join dengan komunitas itu sebenarnya balik lagi sebagai penyemangat kita sebenarnya untuk menulis, berbagi, juga sebenarnya untuk sharing informasi. Jadi kayak habis nulis juga gitu ya. Habis nulis kan biasanya ada share nih gitu ya ke WhatsApp grup. Biasanya kalau saya juga gitu share. Jadi ada hari-harinya di mana di grup yang saya ikuti itu ada share tulisan gitu. Jadi dari situ. Jadi nggak cuma di Google aja, jadi teman-teman kita juga menjadi orang yang pertama bisa membaca tulisan kita. Dan ini ke grup yang keluarga juga biasa boleh, boleh banget. Bahkan mereka yang harus tahu pertama ya dari teman-teman kita gitu bahwa kita menulis. Tuh. Nah, ini materinya cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa eh, ngobrol-ngobrol untuk kalau yang mau tanya-tanya ya tadi mungkin saya terlalu kecepatan gitu ya. Boleh ini aku mau bacain dulu dari yang ada di chat dulu ya. Sebentar. Ini tadi ada yang tanya kalau SEO dulu ya. Ya kalau pakai WordPress tuh SEO-nya lebih mudah. Dan ini apa namanya kalau SEO tuh belajarnya kalau kita emang udah ada blognya ya gitu. Jadi lebih enak gitu kalau SEO nih. Lalu ini udah rekaman. Untuk kalau WordPress iya berbayar. Sebenarnya eh, WordPress tuh ada yang gratis kalau semua. Kalau ending belakangnya kita pakai WordPress.com atau blogspot.com itu masih gratis. Tapi ketika kita sudah mengubah
nama domain kita tadi, misalkan dari akucici.com gitu. Tadi dulu kan aku cici itu dari akucici.blogspot.com gitu ya. Terus saya beli domainnya jadi .com. Semua berbayar ketika sudah menggunakan embel-embel.com gitu. Nah, di WordPress ini kalau kita sudah pakai yang apa namanya .com gitu ya, fitur-fiturnya akan lebih banyak tuh. Ini dari Junita. Kak, dapat cuannya dari mana, Kak? Dari kita nulis. Jadi, dapat cuannya tuh gini. Karena kan tulisan saya tuh lifestyle dan traveling gitu ya. Lifestyle juga bukan lifestyle yang terlalu luas. Jadi lifestyle pun kalau beauty tuh memang apa kayak yang skincare untuk traveling gitu ya, yang apa namanya skincare yang bisa biasa dipakai untuk traveling atau misalnya travel size gitu-gitu yang gampang-gampang lah gitu, bukan yang terlalu ngebahas produk banget gitu ya. Nah, nanti kalau blognya tadi kan dari awal kan dibilang gitu ya, misalnya blognya harus berkualitas, harus diisi dulu. Nanti kita akan dapat cuan dari pesan kita, baik itu sponsor post yang produk harus review gitu ya, atau hotel harus review gitu. Terus misalnya nanti ada restoran harus review, atau misalkan nanti teman-teman misalnya sudah berasa, oh blog saya dengan page view-nya udah segini nih, udah oke gitu ya. Terus dirasa tulisannya juga sudah eh, apa namanya, sudah bagus gitu, sudah berkualitas dan sudah banyak pengunjungnya juga, ada banyak yang udah apa komen gitu ya, interaksi gitu. Itu teman-teman juga bisa bikin yang namanya media kit atau red card untuk blognya teman-teman nanti gitu ya. Ini kalau dibahas satu-satu itu panjang banget sebenarnya. Ini kita bahas dari awal-awal ya. Jadi dapat cuannya tuh dari sponsor post, tulisan, atau nanti kita bisa pasang banner di blog kita sama kita pakai Google Ads. Blog kita tuh bisa kita pasangin iklan dari Google Ads yang nanti biasanya kalau teman-teman tuh buka di portal-portal berita gitu kan suka ada iklan di kiri, kanan, atas, bawah tuh yang muncul-muncul. Nah, di blog kita juga bisa seperti itu. Tapi kalau menggunakan Google Ads tentu tidak cepat ya, maksudnya kalau page view-nya masih di bawah sebulan di bawah 10.000 gitu ya, Google Ads-nya nggak se-heavy yang page view-nya sebulan udah 100.000 atau misalkan udah 50.000 gitu ya. Tuh, kita ke Q&A dulu. Oke. Ini ada dari Alfa Trianisa. Bagaimana cara monetisasi blog dan blog yang bagus itu seperti apa? Untuk kakak beli domainnya di mana dan suka pakai blog apa? WordPress atau apa? Oke. Jadi ini awalnya saya tuh pakainya blogspot dulu gitu ya. Jadi kan dulu karena nulisnya kayak cuman tempat curhat, jadi pakainya blogspot. Bahkan dulu tuh pertama kali dapet kerjaan gitu ya. Dulu dapet apa? Nulis di blog itu saya masih pakai blogspot belakang ya, belum pakai .com. Nah, karena waktu awal itu akhirnya saya langsung beli domainnya karena udah pakai aku cici tadi. Nah, blogspot akhirnya saya beli domainnya ke akucici.com gitu. Jadi waktu itu saya beli di Domaination. Jadi di Domaination beli domainnya karena kan masih pakai blogspotnya, jadi belum beli hosting, jadi cuma beli domainnya aja gitu. Bedanya kan kalau pakai blogspot tuh lebih enak gitu kan. Akhirnya ganti. Sebenarnya blogspot tuh menurut saya awalnya tuh lebih mudah ya, lebih mudah gitu. Terus lebih gampang lah, enak enak banget gitu nulisnya. Tapi sebentar. Akhirnya saya mengganti tadi ketika menulis serius menulis gitu 2-3 tahun belakangan ini serius nulis tentang traveling kan. Jadi diganti ke WordPress gitu. Diganti ke WordPress tuh memang selain fiturnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak, terus juga SEO friendly gitu ya. Padahal eh, harusnya si Blogspot ya SEO friendly ya karena dia punya Google gitu. Ini Wikimedia atau blog? Yang Medium, ya Medium ini juga blog, tapi bisa juga portofolio sebenarnya. Blog juga kayak Blogspot, WordPress itu juga sama untuk bisa juga pajang portofolio gitu. Tapi kemarin nih juga beberapa teman baru
join di Medium juga, nyobain pada pakai Medium. Ini ada dari Anissa Muslimah. Kak, kami baru pemula. Kira-kira yang bagus itu Blogspot atau WordPress. Sekarang untuk website berbayar, istilahnya kami baru pemula, jadi kira-kira mana yang bisa dipakai. Sebenarnya ini untuk Kak Anissa, dua-duanya tuh bisa dipakai gitu ya, baik Blogspot atau WordPress. Jadi bisa juga nulis aja dulu gitu ya, nulis aja dulu untuk beli domainnya nanti kalau memang teman-teman itu sudah kayak settle, oke, mau beli domainnya gitu ya, beli domainnya misalkan dengan nama Anissa Muslimah gitu. Tapi ketika masih ragu gitu ya, masih kayak mau nulis apa dulu ya gitu kan, terus kayak masih bingung, nggak apa-apa pakai WordPress dulu atau Blogspot gitu. Ini boleh dicobain dua gitu ya menurut saya gitu kan. Teman-teman boleh masuk ke Blogspot dan ke WordPress gitu dan dilihat enak menggunakan yang mana gitu kan. Karena kan nanti kalau saya bilangnya WordPress lebih enak, ternyata teman-teman lebih mudah menggunakan Blogspot. Saya juga awalnya menggunakan Blogspot karena lebih mudah tadi. Ini ada dari Banyu Biru. Kalau memilih platform pertama kali, apakah gratis dan berlangganan? Ya, kalau untuk memilih platform pertama kali ini gratis. Jadi kan kalau Google tuh bisa kita langsung menggunakan Blogspot ya. Jadi dia gampang koneknya gitu kan. Begitu juga WordPress gitu. Nah, ini seperti yang tadi jawaban saya ke Kak Anissa, bisa dicoba dulu pakai Blogspot atau WordPress. Jadi nanti teman-teman apa mencoba enak yang mana nih nulisnya gitu kan ya di WordPress atau di Blogspot. Nah, enaknya kalau di WordPress itu bisa nulis dari handphone. Ada apps-nya. Aku tuh lupa Blogspot tuh masih ada apa enggak di apps gitu ya. Jadi kalau kita pengen nulis langsung di handphone, kalau teman-teman lagi pergi itu bisa pakai aplikasinya. Ini dari Banyu Biru lagi cara menyatukan desain di Wix ke WordPress. Nah ini kalau desain di Wix ini nanti ya belajar ya ke WordPress karena kalau di WordPress sendiri saya belum pakai desain yang Wix. Biasanya di WordPress pakai yang udah saya kerjakan di Canva atau di situ juga ada beberapa feature-feature tools yang bisa digunakan untuk desain ke WordPress. Oke. Lalu ini berdasarkan pengalaman kakak, kapan dan apa saja syarat agar tulisan di blog? Sebenarnya kapan dan apa saja ini syaratnya tuh balik lagi syaratnya tulisan yang sudah ada di blog kita tuh memang sudah eh istilahnya tuh nggak mesti banyak, jadi harus berkualitas gitu ya. Jadi gimana klien kita percaya itu kan pasti kan dia akan lihat blog kita dulu nih, apa sih yang kita tulis gitu ya. Cerita match nggak sih ini sama si niche-nya gitu ya. Biasanya kan saya nulisnya tentang lifestyle and traveling. Kira-kira brandnya dia masuk nggak gitu. Jadi ini nggak ada syarat kapan dan apa saja gitu. Ketika memang kliennya suka dengan tulisan kita, apalagi kalau kita emang basicnya penulis gitu ya, kita senang nulis, senang cerita gitu ya. Terus kliennya lihat blog kita juga, ah bagus nih gitu kan, bisa untuk promosi produknya atau misalkan review produknya di sini gitu. Nah itu dia akan uh, hubungin kita. Makanya kalau di blog itu kita wajib menampilkan juga kayak kontaknya kita. Jadi kontaknya bisa email aja. Email bener-bener yang aktif, yang sering teman-teman buka gitu terus dikasih gitu. Jangan dikasih nomor telepon gitu. Ini tadi kita baca dulu ke kolom chat dulu ya. Nah, ini ada lagi tampilan saat dibuka di laptop, apakah sama ketika dibuka di HP? Ini tampilan blog itu sama. Jadi kalau kita beli template, itu kebetulan kan kalau saya belinya template gitu ya, yang udah jadi, itu kalau dibuka di blog, saya buka di website sama di handphone atau di tab, itu akan sama. Jadi dia akan mengikuti tampilannya gitu. Memang tampilannya kan ada yang mobile friendly, terus web tentunya terus ada yang tab friendly gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mengganti temanya gitu ya, template-nya harus yang
mobile friendly karena kan sekarang kebiasaan orang-orang kita kan apa-apa lihatnya di handphone gitu ya atau di tab gitu. Jadi sebisa mungkin harus yang sudah mobile friendly atau tab friendly. Memulai blog ini ada lagi di pertimbangan dari mulai langganan WordPress. Oke. Jadi untuk domainnya sendiri itu kan sebenarnya kalau teman-teman pakai WordPress itu ya, kalau udah berbayar nih ya, kalau mau diberbayar itu biasanya suka gratis domain, jadi yang dibayar cuma hosting. Nah, saya mengeluarkan 1 tahun untuk ini setelah pakai WordPress ya. Dulu kalau pakai Blogspot itu saya cuma bayar domain itu sekitar nggak nyampe 200.000 kayaknya deh setahun itu. Seingat saya ya, seingat saya nggak nyampe 200.000. Karena saya bayarnya langsung di debit di kartu kredit gitu. Karena waktu itu Google-nya harus pakai kartu kredit, belum bisa debit. Itu nggak nyampe 200.000. Nah sekarang begitu pakai WordPress, bayar hosting ya, langganan gitu ya. Ibaratnya kita kayak ngontrak rumah gitu, ngontrak rumah sama hosting. Itu sebulan 500-an, nggak nyampe 600, 500-an. Karena waktu itu dapat yang ada diskon gitu, jadi bayarnya flat tiap tahun segitu. Jadi kalau saya selalu menyisihkan uang dari apa namanya sponsor post di blog gitu ya. Jadi saya udah punya posting misalkan setahun ini. Jadi kalau sponsor post yang A itu harus bisa membiayai domain saya gitu. Apa hosting saya sorry, hosting saya gitu. Nah kalau biaya-biaya lain kan biasa tentunya kita kalau mau bikin blog tuh ada biayanya ya kayak template tuh saya beli sekitar 600 ribuan. WordPress memang agak lebih mahal dari Blogspot template-nya, tapi dia bagus template-nya gitu. Nah itu template-nya sekitar segitu di Etsy. Tapi kan kalau template tuh kita pakainya sepanjang masa gitu ya. Kalau kecuali teman-teman ganti lagi ya template-nya mengikuti apa yang teman-teman mau. Atau misalnya teman-teman punya teman yang biasa coding gitu ya, bikin-bikin website itu bisa juga minta bantuan dia bikinin yang memang sesuai dengan maunya teman-teman juga. Tuh. Nah, kalau supaya ini kan supaya dapat gambaran ya, jadi biasanya tuh kalau pakai WordPress tuh teman-teman harus mengeluarkan biaya hosting. Hosting itu setiap penyedia tuh berbeda-beda gitu ya. Ada yang start di 500-an, bahkan ada yang lebih dari itu juga ada gitu. Nah, tapi kalau untuk yang awal-awal bisa pakai yang biasa-biasa dulu pakai saya ngambilnya tuh yang personal. Jadi lebih untuk yang ke blog tuh. Nah, selain tadi pengeluaran hosting juga ada untuk pengeluaran biaya template. Biaya template itu waktu saya beli sekitar 600-an gitu ya. Jadi saya juga waktu pas mau apa ke .com itu bikin budgeting. Jadi pokoknya dalam setahun itu saya harus bisa membiayai apa website saya sendiri gitu, baik secara biaya kontrakan, terus nanti ada biaya lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalau sekarang tuh bisa sekitar 1 jutaan ya kalau ngambil di WordPress ya, tapi kalau pakai Blogspot kayaknya nggak nyampe segitu. Itu karena kan beda-beda gitu. Nanti bisa teman-teman cek juga di penyedia hostingnya. Oke. Ini juga ada yang bertanya, Blogspot gratis? Iya, Blogspot gratis, terus WordPress juga gratis. Ya. Kayak Cek, ini mau Oke, udah baik. dulu Terima atau kasih. udah? Terima kasih penjelasannya, Wah, luar biasa sekali ya. Udah sampai mau habis nih waktunya nih. Tapi ini mungkin kita kasih kesempatan 1 kali pertanyaan ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Jangan Kayak lupa Cek, share yes. ke kelas ini untuk tag Kak Suci dan juga Amazing ID nanti di-share di Insta Story. Dan kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih detail lagi tentang web itu, follow Instagram Kak Suci biar kalian tetap update tentang informasi-informasi terbaru dari Instagram Kak Suci. Barangkali nanti Kak Suci uh, lebih detail lagi materinya. Boleh, boleh. Nanti Oke, ini yang silakan Kak belum Suci ter untuk pertanyaannya. ya, nanti yang belum terjawab mungkin bisa chat by DM ya, Kak ya. Oke. Iya, ini masih banyak. Sebenarnya ini pertanyaannya hampir mirip-mirip gitu ya antara Blogspot, WordPress gitu ya. Sebenarnya
dua-dua kalau keduanya itu kalau belum di apa pakai.com belakangnya gitu ya, belum berbayar, semuanya masih gratis gitu. Jadi baik Blogspot atau WordPress ketika teman-teman belum berbayar itu masih gratis. Jadi eh, bisa dimanfaatkan dulu untuk menulis dulu gitu ya. Serius gitu ketika udah serius gitu udah bener-bener kayaknya udah dapat feel-nya baru bisa beli domainnya, baru itu berbayar. Jadi berbayar itu bloknya saat kita sudah menggunakan .com tanpa embel-embel Blogspot dan WordPress di belakang. Oke, Itu aja sih mungkin nanti mungkin kalau itu ada aja yang ya belum teman-teman. terjawab bisa chat aku di DM gitu ya Kak. Tadi kan udah ada Instagramku juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Suci untuk pesan-pesannya. Teman-teman, ini mohon maaf sekali karena di sini ada kendala sinyal, jadi aku nggak bisa open cam ya. Oke, Kak Suci, mungkin ada nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang udah hadir di kelas hari ini. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah stay ya kurang lebih 1 jam gitu ya, di kelas bersama Amazing. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuat teman-teman menambah skill baru gitu ya di tahun 2024 gitu ya, keinginan menulis gitu ya, supaya punya hobi baru dan mungkin bisa jadi apa namanya tempat cuan baru gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh chat aku di DM gitu ya, kontak aku di DM juga boleh. Mau nanya-nanya apa, nanti insya Allah dijawab gitu. Terima kasih untuk Amazing juga dan teman-teman atas kerjasama pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Cici buat kesempatannya dan juga waktunya udah meluangkan waktu juga untuk mengisi materi dan juga sharing-sharing seputar blog kepada teman-teman yang mungkin baru pemula yang join di sini ya. Tetap semangat untuk teman-teman. Semoga apa yang udah di-share Kak Cici hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan bisa menambah insight baru ya. Itu aja dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan di program hari ini dan kita terbuka banget kalau misalnya ada saran yang mau disampaikan mengenai program acara maupun kelas lanjutan lainnya. Oke, dari aku itu aja. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.